Hai rekan arsip, aktivitas keseharian kita dalam bekerja tentunya sering bersentuhan dengan naskah, baik secara fisik maupun secara elektronik. Dan setiap naskah yang tercipta akan menjadi arsip bagi organisasi maupun perseorangan. Dalam pengelolaan naskah yang baik, kita harus melakukan yang namanya pemberkasan. Pemberkasan merupakan penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas. Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan dalam video berikut. Setiap pegawai wajib menyampaikan naskah dinas yang telah selesai atau sudah mendapat disposisi simpan kepada petugas arsip atau arsiparis. Petugas arsip melakukan pengecekan naskah dinas yang diterima dan memisahkan sesuai dengan jenis kegiatannya. Jika ada surat-surat yang terkait, surat tersebut digabungkan menjadi satu berkas. Petugas arsip harus menentukan kode klasifikasi arsip dari setiap naskah dinas yang diterima sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 tentang Pedoman Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan. Melakukan penginputan naskah dinas ke dalam daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif. Kemudian, memberikan penomoran pada naskah dinas sesuai dengan nomor urut daftar isi berkas arsip aktif. Menuliskan informasi naskah dinas pada map arsip dan memasukkan naskah dinas ke dalam map folder. Menyimpan map folder ke dalam map gantung di filing kabinet sesuai dengan kode klasifikasi. Di depan berkas diberi sekat kelompok tersier yang berisi sub-sub masalah. Biasanya sekat kelompok tersier berwarna merah. Di depannya lagi diberi sekat kelompok sekunder yang berisi sub masalah. Sekat kelompok sekunder mempunyai tab di tengah atau lebih ke kanan daripada sekat kelompok primer. Di paling depan diberi sekat kelompok primer. Sekat ini mempunyai tab pada ujung kiri. Kelompok primer ini berisi pokok masalah. Biasanya sekat kelompok primer berwarna putih. Sekat atau guide merupakan petunjuk dan pemisah antara kelompok masalah yang satu dengan kelompok masalah yang lain, sesuai dengan pengelompokan masalah pada klasifikasi arsip. Penyimpanan arsip aktif ke dalam ruangan central file. Untuk mengetahui lokasi penyimpanan naskah dinas, petugas arsip dapat mencari naskah dinas yang akan dipinjam di dalam daftar berkas arsip aktif. Melakukan pengambilan naskah dinas. Menuliskan informasi naskah dinas yang akan dipinjam meliputi jenis arsip, jumlah peminjam, dan tanggal peminjaman pada lembar out indikator. Lembar out indikator dimasukkan ke dalam map gantung sebagai pengganti map folder yang dipinjam. Menuliskan informasi peminjaman di kolom keterangan pada daftar berkas arsip aktif. Saat ini kita sedang memasuki revolusi industri 4.0, di mana penggunaan arsip elektronik menjadi hal yang biasa. Menurut Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011, arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan, dibuat, atau diterima dan disimpan dalam format elektronik. Saat ini, ANRI sedang melakukan peralihan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau bisa disingkat dengan Srikandi. Adanya Srikandi memudahkan untuk pengelolaan arsip dinamis seperti penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan, serta pemberkasan. Tetapi, Srikandi saat ini hanya bisa untuk arsip tekstual, seperti naskah dinas. Bagaimana pengelolaan arsip elektronik yang berupa video, foto, dan rekaman suara? Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 40 Ayat 2, semua jenis arsip harus dilakukan pemeliharaan dengan baik. Pemeliharaan salah satunya adalah pemberkasan. Bagaimana tahapan pemberkasan arsip elektronik?
Pertama-tama, siapkan laptop dan peralatan lain yang dibutuhkan sebagai tempat untuk penyimpanan arsip atau repositori. Hal pertama yang dilakukan ialah pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa arsip elektronik yang akan diberkaskan tersebut autentik, utuh, dan lengkap, serta memastikan arsip elektronik berupa hasil alih media maupun born digital dapat dibaca atau tidak. Kemudian, pemberian nama arsip yang mencerminkan isi arsip tersebut. Selanjutnya, memberkaskan. Sebagai contoh, ini satu kegiatan yaitu Hari Kearsipan ke-50 tahun dan akan diberkaskan sesuai dengan jenisnya, yaitu untuk arsip foto akan dimasukkan ke dalam folder foto, untuk arsip video akan dimasukkan ke dalam folder video, dan untuk arsip rekaman suara akan dimasukkan ke dalam folder rekaman suara. Kemudian, menentukan indeks atau kata tangkap dari arsip. Indeks dapat berupa nama orang, lembaga atau organisasi, tempat atau wilayah, masalah, dan kurun waktu. Sebagai contoh, indeks atau kata tangkapnya ialah Hari Kearsipan ke-50 tahun. Selanjutnya, menentukan kode pemberkasan yang sesuai dengan fungsi, kegiatan, dan transaksi yang dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan kode klasifikasi instansi. Untuk arsip Hari Kearsipan ke-50 tahun diciptakan dari unit kerja hubungan masyarakat. Klasifikasinya HM, kegiatannya upacara atau kedinasan 03.00, sehingga kode klasifikasinya ialah HM.03.00. Penulisan kode pemberkasan pada berkas kegiatan diawali dengan nomor berkas, kode klasifikasi, dan indeks. Pada berkas yang sudah kita buat, tinggal ditambahkan nomor berkas dan kode klasifikasi. Dan simpanlah folder Hari Kearsipan ke-50 tahun di dalam folder klasifikasi HM.03.00 di upacara atau kedinasan. Sesuai dengan aturan pemberkasan arsip, arsip harus diberkaskan secara kronologis atau historis. Arsip pertama yang diciptakan diberikan nomor 1, begitu pula untuk arsip selanjutnya. Nah, mudah bukan pemberkasan arsip secara elektronik? Jangan lupa diterapkan ya, semoga bermanfaat.